施我一刀！我想吃炒饭了。什么？金阳咒！不过如此。看锁孔形状，应先走一步。除非我死！赤手，快给我住手！ Film ini akan berfokus kepada sang MC kita yang bernama Li Han dan adik perempuannya yang bernama Li Yao. Mereka berdua adalah saksi bisu dari pembantaian seluruh keluarganya dan mendiang ayahnya yang menjabat sebagai raja habis dibunuh oleh pamannya di depan kedua matanya. Namun kedua anak tersebut sangatlah lemah, layaknya seorang sampah, sehingga tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan ayahnya mati dengan mengenaskan. Dan dari sinilah asal muasal tujuan balas dendam terjadi. Film diawali dengan memperlihatkan kerajaan Istana Naga sejati yang sedang diguyur hujan yang begitu deras. Dan di dalam istana terdapat sang raja yang bernama Li Nanjun yang sedang dikhianati oleh adiknya sendiri karena ingin mengambil alih kursi kerajaannya. Akan tetapi kejadian itu disaksikan langsung oleh anak dari Li Nanjun yang bernama Li Han dan adiknya Li Yao. Kemudian Li Nanjun memerintahkan mereka berdua agar secepatnya pergi dari sini sebelum pamannya menyadari persembunyiannya. Namun alangkah sakitnya hati mereka berdua di saat ayahnya sedang berbicara kepada mereka. Tiba-tiba satu buah pedang menusuk jantungnya yang membuat Li Nanjun mati di depan kedua anak tercintanya. Dan diketahui orang yang membunuh Li Nanjun adalah Li Tiansheng, adik Li Nanjun sendiri. Kemudian terlihat pengikut Li Tiansheng mengucapkan selamat atas keberhasilannya dan dia pun tertawa terbahak-bahak. Namun kemudian datanglah sekelompok immortal yang mana mereka adalah dalang dari semua kejadian ini. Kemudian Li Tiansheng melapor bahwa semuanya telah terbunuh. Namun para immortal mengetahui berkat token kehidupan yang mereka bawa bahwa masih ada dua orang anak yang masih hidup. Sehingga para immortal menindas Li Tiansheng karena tak berguna. Sebelum kemudian mereka pergi untuk mencari kedua anak itu. Di lain sisi, di Gunung Ailau terlihat Li Han bersama adiknya terus-menerus berlari dan berlari. Namun tak tahu kemana mereka harus pergi. Hingga kemudian Li Yao menyadari bahwa ada sekelompok orang di langit. Dan itu adalah para immortal. Kemudian salah satu dari mereka dengan sadisnya melancarkan serangan yang begitu dahsyat. Sehingga membuat tangan Li Han putus dan mereka pun tenggelam ke dasar laut. 都有点想出手了，让人死的方式。仙人，儿你听好，从今往后，无衰灵体，心魔斩。Kemudian terlihat token kehidupan berubah warna menjadi warna merah dan itu menunjukkan bahwa Li Han dan adiknya 100% sudah mati. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba ya, datanglah sesosok wanita cantik yang langsung menyelamatkan Li Han. Dan wanita tersebut adalah utusan para dewa untuk menyelamatkannya dan dia bernama Jiu Tian. 7 tahun kemudian di istana Jianlong, terlihat Li Tiansheng yang nampak sangat terkejut melihat token kehidupan Li Han masih aktif. Dan mana mungkin itu terjadi
karena 7 tahun yang lalu Li Han benar-benar sudah mati. Namun kemudian datanglah sesosok misterius yang mencibir bahwasanya mungkin saja benda itu rusak. Akan tetapi di saat kekhawatiran itu tiba-tiba terdengar teriakan seseorang pengawal bahwa ada pemberontak yang masuk secara paksa dan mencoba untuk menghancurkan semuanya. Dan ternyata itu adalah Li Han. Dan ya, meskipun beribu-ribu pasukan menghadang, tetap saja tak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Sehingga wajah keputusasaan dari Li Tiansheng sangatlah terlihat jelas. Hingga kemudian Li Han dengan wajah ingin balas dendamnya maju selangkah demi selangkah menghampiri Li Tiansheng. Akan tetapi meski Li Tiansheng sadar betul bahwa dia tak mempunyai kekuatan untuk melawannya, tetap saja dia berlaga sangat sombong. Sebelum kemudian dia memerintahkan orang misterius itu yang terkenal sebagai pendekar pedang iblis neraka untuk menghajar Li Han. 就算了，竟然还敢回！ Tak disangka pertarungan mereka sangatlah sengit sehingga Li Tiansheng sangatlah terkejut bahwa Li Han punya kekuatan yang begitu besar. Akan tetapi Li Han mempunyai tekad balas dendam yang tinggi sehingga membuat dirinya tak menyerah begitu saja. Meski dia berada di posisi yang begitu terdesak. Ditambah Li Tiansheng yang terus mengoceh membuat dirinya sangatlah marah. Sehingga amarahnya benar-benar memuncak. Dan satu ayunan pedang pun melesat tepat ke arah Li Tiansheng. 我早有防心，说来还有可能知道你们异家总坏了规矩，欺仙人，若不是他。 Dan ya, hal yang tak terduga pun terjadi, di mana pendekar pedang iblis itu berhasil memblokir serangannya dan membuat Li Han tertusuk tepat di bagian tubuhnya, sehingga musnah sudah tujuan balas dendamnya. Kemudian Li Tiansheng mengambil token kehidupan tersebut dan menyadari bahwa Li Han sekarang benar-benar mati dan tak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Namun di saat itu tiba-tiba pendekar pedang iblis itu yang bernama Yan King mengambil tokennya, sedari menanyakan perihal 7 immortal yang sangat hebat itu. Namun sangat disayangkan Li Tiansheng tak mengetahui ke-7 immortal itu. Dan dari sinilah bintik-bintik kejanggalan pun terjadi, di mana tiba-tiba terlihat angin bertiup kencang, dan Li Han pun dengan anehnya melayang ke udara, sehingga membuat Li Tiansheng sangatlah putus asa. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati bisa hidup kembali? 陛下不如告诉我。 Kemudian Li Han menghampiri Li Tiansheng sedari menanyakan bagaimana kamu bisa tahu tentang immortal. Namun tetap saja Li Tiansheng dengan paniknya mencibir bahwasanya dia tidak tahu apa-apa. Sehingga Li Tiansheng balik menanyainya, kenapa kamu bisa hidup kembali? Dan tiba-tiba... Dan ya, ternyata itu adalah Jiu Tian, wanita utusan para dewa. Melihat penampakan tersebut, tentu saja membuat Li Tiansheng sangatlah terkejut. Dan dia meminta pada Yan King untuk membunuh orang tersebut dengan imbalan berkali-kali lipat. Akan tetapi dengan muka santainya, Yan King membuka topengnya dan ternyata dia adalah Li Han yang sebenarnya. 阎王，给朕杀了他！弄朕！ 真的， 给朕杀了他！ 不用那么多。 Setelah membuat Li Tiansheng mati tak berdaya, Li Han maju keluar istana dan dengan lantang mencibir bahwasanya
mulai hari ini akulah yang akan menduduki singgasana ini. Kemudian terlihat seluruh orang yang ada di sana pun memberikan hormat kepada sang kaisar. 从今日起，这皇位。 Beberapa saat kemudian terlihat Jiu Tian yang menghampiri Li Han sambil mencibir bahwasanya balas dendammu sekarang sudah tercapai dan kapan kamu berencana untuk menyelesaikan alam dewa. Li Han pun menjawab, tentu saja setelah aku membunuh ketujuh orang itu. Mendengar jawaban itu tentu saja Jiu Tian sedikit kesal karena sudah 1 tahun perjalanan mereka terbuang sia-sia. Dan Jiu Tian juga mengingatkan bahwa jikalau tidak secepatnya menyelesaikan alam dewa, maka ingatlah adikmu masih setengah mati di alam dewa. Dan bukan hanya itu saja, Jiu Tian juga mengancam jikalau tidak secepatnya menyelesaikan alam dewa, maka dia bisa membunuh Li Han kapanpun dia mau. 等我杀了当年的7个人。忘了，你妹妹丽瑶随时都能要你。 Akan tetapi Li Han tak peduli akan hal itu. Yang dia pikirkan hanya satu, yaitu bagaimana caranya dia membantai ketujuh immortal yang pernah menghancurkan keluarganya. Dan hal pertama yang dia lakukan yaitu turun tahta dari kursi kepemimpinannya menjadi immortal. Karena selain menjadi immortal dapat hidup dengan bebas dan tidak perlu mengatur sistem kerajaan, hal ini juga salah satu strategi untuk memancing para immortal keluar dari sarangnya. 放儿，大事登基。 退位修宪。 Keesokan paginya tentu saja seluruh orang nampak sangat terkejut atas keputusan sang kaisar karena dia turun tahta di hari pertamanya. Dan pada hari itu juga dia langsung mengadakan kompetisi untuk menggantikan kursi kepemimpinannya. 自己选个厉害的宗门， 王刹，宗主西门。 Di arena terlihat salah seorang yang terkenal sebagai Master Sekte, Kaisar Binatang Simen atau bisa disebut sebagai Raja Binatang. Dia berhadapan dengan Master Sekte Taixu, cucu generasi ke-250. Nampak mereka saling bertatapan dan diperkirakan pertarungan sengit akan terjadi. Namun sebelum itu terlihat Li Han bersama Jiu Tian saling mengobrol satu sama lain, mendiskusikan rencana mereka yang terlihat sedikit konyol. Bahkan Jiu Tian meledek Li Han karena bagaimana mungkin mereka akan terpancing oleh hal konyol ini. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba seseorang datang menyerang Li Han dan dia bernama Lu Ling. 先不提你打不打得过，我怀疑。会来找我的。死人复生，我不信。聊聊。 Akan tetapi Li Han dapat mengatasi Lu Ling dengan sangat mudah. Dan Li Han bertanya, siapakah orang yang mengirimu? Namun sangat disayangkan, Lu Ling sangat pandai dalam menyembunyikan sesuatu. Dan dia bertekad lebih baik mati daripada terbongkar identitasnya. Alhasil pertarungan pun tak bisa terhindarkan lagi. 地府问吧。 现场了，会员。 Namun terlihat perbedaan kekuatan yang signifikan membuat Lu Ling dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Dan Li Han menanyakan sekali lagi mengenai identitasnya atas siapakah orang yang mengirimnya. Namun lagi dan lagi dia benar-benar hebat menyembunyikan identitasnya. Alhasil dia pun meledakkan dirinya sendiri dan anehnya itu membuat Li Han kehilangan nyawanya. 最后再问一遍，高深却故意搭了这些。 那时候你死了。 Melihat Li Han terkapar begitu saja membuat Jiu Tian sedikit panik sekaligus kecewa dengan kemampuan Li Han. Namun setelah dia memeriksa denyut nadinya, ternyata Li Han hanya berpura-pura mati dan ini juga adalah sebagian dari rencananya. 你竟然 Di malam harinya di aula berkabung istana, terlihat seseorang yang bernama Zhang Zhenyuan. Dan kita panggil saja Zhenyuan, dia datang menghampiri mayat dari Li Han.
Dan dia berjalan sambil mencibir bahwasanya Li Han sangat bodoh bisa mati dengan seseorang yang kekuatannya jauh di bawahnya. Kemudian terlihat Jen Yuan yang mencoba menyerap informasi dari Li Han. Namun anehnya, Jen Yuan tidak bisa merasakan kekuatan spiritualnya sama sekali. Dan saat itu, tiba-tiba... Dan ya, ternyata di balik peti mati tersebut adalah Jiu Tian. Dan pantas saja kekuatan spiritualnya tak bisa dirasakan oleh manusia rendahan seperti Jen Yuan. Karena dia adalah utusan dewa. Dan di saat itu tiba-tiba Li Han datang dan langsung menyerang Jen Yuan. 7年就等来个。被我们杀了，你到底是谁？给我压力，让我绝望。 Di saat pertarungan berlangsung, Li Han bertanya mengenai keberadaan 6 immortal lainnya. Namun seperti biasa, Jen Yuan mana mungkin memberitahu hal penting seperti itu. Alhasil Li Han pun sedikit marah dan langsung melancarkan serangannya. 绝望崩溃，一点一点逼问我。 Di saat-saat terdesak, Jen Yuan seketika mengeluarkan pedang terbang immortalnya dan membuat Li Han tertusuk tepat di bagian jantungnya. Melihat hal itu membuat Jen Yuan merasa di atas angin dan langsung meledek bahwasanya bocah ingusan seperti Li Han mana mungkin tahu tentang status immortal yang sebenarnya. Dan kekuatan immortal itu jauh melampaui langit, lebih tinggi dari dugaan yang kamu pikirkan. Mendengar perkataan itu, tiba-tiba Li Han tertawa terbahak-bahak, membuat Jen Yuan sangat ketakutan. Bahkan Li Han dengan mudah dapat mencabut dan menghancurkan pedang immortal tersebut. 磨磨唧唧，什么时候才能不玩命？ Melihat pedang immortalnya hancur berkeping-keping membuat Jen Yuan kian sadar bahwa orang yang dihadapinya itu adalah immortal yang sebenarnya. Yang membuat Jen Yuan bersujud meminta ampun dan langsung menceritakan asal muasal dirinya mendapatkan pedang immortal tersebut. 带路，真龙，不错，赏你了。 Dan ternyata pedang itu adalah hadiah dari para immortal untuk dirinya. Karena dia telah memandu jalan para immortal untuk membantai habis seluruh kerajaan istana naga sejati. Dan dia mengakui bahwa dirinya hanyalah pemandu jalan biasa. Dan dia merasa dirinya hanyalah sampah yang tak berguna. Dan Jen Yuan pun menyerahkan nyawanya untuk dibunuh. Namun sebelum itu Jen Yuan mengingatkan bahwa jangan ada pikiran untuk membalas dendam terhadap immortal. Karena kekuatan mereka sangat mengerikan. Namun mendengar hal mengerikan itu, Li Han tak memperdulikannya dan dia pun langsung bergegas pergi ke tempat sekte immortal berada. 是不会留一个蚂蚁的死活，但千万别想着复，走，绝对远在你之上。只要你 Beberapa saat kemudian di tempat kultivasi immortal, nampak Li Han beserta Jiu Tian sudah berada di sana. Dan Jiu Tian masih saja membicarakan tentang rencananya yang membuang-buang waktu dan dia pun sedikit kesal. Kemudian pergi dari sana. Namun di saat itu tiba-tiba seorang wanita cantik lewat dan terlihat wanita itu membawa satu buah botol anggur. 但你只长几个月， Tak lama kemudian terlihat Li Han beserta Jiu Tian berjalan mengikuti wanita berbaju putih sebelumnya. Li Han penasaran kemana wanita tersebut pergi. 病就得修行。那藏邪山，去。 不去。 Dan tak lama setelah itu nampak wanita tersebut berada di suatu pemakaman. Dan dia menyadari bahwa ada seseorang yang mengikutinya, yang membuat dirinya langsung bersembunyi. Dan terlihat Li Han yang menyadari bahwa wanita tersebut datang ke pemakaman ini untuk mengenang salah satu rekannya mati dengan membawa satu buah anggur ini. Jiu Tian yang tak mengetahui adat manusia pun malah mau meminum anggur itu. Namun Li Han dengan cepat mengingatkan bahwa anggur ini adalah simbol untuk mengabadikan duka cita orang yang sudah mati.
你今墓碑无字，说明此但不是所有的想念都有回响。 Melihat anggur itu digunakan dengan seharusnya, wanita yang bersembunyi pun tak jadi melancarkan serangannya. Sebelum kemudian dia pun pergi dari sana. 是生者的哀思。兄弟，这个不行。墨玉，产地应该是 Keesokan paginya terlihat Li Han yang sedang mengamati benda yang dia dapatkan pada pemakaman waktu itu. Kemudian Jiu Tian menjelaskan bahwa benda tersebut adalah sertifikat untuk berpartisipasi dalam ujian agar bisa bergabung dengan sekte Lun Yin Hai. Mendengar hal tersebut, sontak membuat Li Han sangat tertarik dan langsung berangkat ke tempat tersebut. 我要哪个走？ Tak lama kemudian terlihat Li Han yang berada di depan gerbang papilun Lun Yin Hai. Sedangkan Jiu Tian dia menggunakan teknik penyembunyian surgawinya dan menghilang dari sana. Dan tak seorang pun dapat melihatnya termasuk Li Han. Kemudian di waktu yang bersamaan tiba-tiba ada seseorang peserta yang terlempar tepat ke hadapan Li Han. Dan orang tersebut mencibir bahwasanya jangan pergi ke ujian ini karena para immortal tak mempunyai etika dalam bela diri. Namun Li Han tak memperdulikan hal itu, malah dia cepat-cepat pergi ke tempat ujian tersebut. Di dalam arena atau bisa disebut dengan tempat pembuktian, terlihat semua peserta berhasil dikalahkan dengan seseorang senior yang mengujinya. Dan diketahui bahwa senior tersebut bernama Yao Yang, murid paling jenius di sekte Lun Yin Hai, sekaligus anak dari seorang ketua. Meskipun mereka menyerang bersamaan, tetap saja senior Yao berhasil mengalahkan mereka. Bahkan dia tidak segan-segan menghabisi para peserta tersebut. Hingga pada akhirnya Li Han tiba-tiba maju dan menyerang senior Yao tersebut. Dan ya, senior Yao berhasil dikalahkan hanya dengan beberapa pukulan saja. Dan melihat hal tersebut sontak membuat seorang immortal yang bernama Xing Peng sedikit terkejut dan langsung angkat bicara bahwa untuk bisa masuk ke sekte Lun Yin Hai ini, dia harus bisa menguasai teknik immortal dasar, yaitu memanggil angin dan hujan. Sadar bahwa Li Han sedang dipermainkan, Jiu Tian langsung mencibir bahwasanya kau harus mengeluarkan kemampuan sesungguhnya. Dan mendengar cibiran itu, Li Han langsung mencibir bahwasanya dia akan mengeluarkan teknik itu secara bersamaan. Melihat Li Han yang bertarung sangat arogan membuat Xing Peng sangat marah. Kemudian dia mencibir di dalam hatinya, meskipun membunuh manusia bisa mendapatkan hukuman surgawi, namun anak ini sungguh menjengkelkan. Dan alhasil, Xing Peng pun tak bisa menahan amarahnya dan langsung menyerang Li Han. Dan ternyata Li Han sengaja membuat Xing Peng terpancing amarahnya dan menyerang dirinya karena tujuan awal Li Han yaitu untuk menghabisi keparat immortal tersebut. Setelah Li Han menunjukkan skill bela dirinya dengan berhasil memanggil angin sekaligus hujan dan berhasil mengalahkan keparat immortal tersebut, dan juga berhasil membuat seluruh peserta terheran-heran olehnya. Dia kemudian mencibir dengan dinginnya bahwa apakah kali ini aku cukup baik untuk bergabung di Papiliun Lin Yin Hai ini. Kemudian setelah itu nampak senior Yao yang sedang terluka parah dengan anehnya langsung memeluk Li Han, dan dia dengan sopannya meminta maaf kepada Li Han. Dan setelah itu dia juga memberikan status muridnya pada Li Han. Dan sebagai permintaan maafnya, dia akan bunuh diri dengan terjun ke dasar jurang.
Beberapa saat kemudian terlihat Li Han yang berhasil masuk ke dalam papilun Lu Yinhai untuk berpartisipasi dalam ujian selanjutnya. Dan setelah itu, para immortal sekaligus ketua dari sekte ini memberikan selamat pada semuanya karena berhasil terpilih untuk mengikuti ujian terakhir. Yang mana ujian terakhir ini yaitu untuk membunuh monster jahat yang berada di dalam area terlarang sekte ini. Dan peserta akan dinobatkan sebagai pemenang jika peserta tersebut berhasil mendapatkan 5 inti monster tersebut. Namun sebelum masuk ke dalam ujian tersebut, terlihat 2 orang immortal yang merencanakan hal buruk pada Li Han karena dia tahu bahwa Li Han adalah orang yang sudah menghabisi seorang murid kesayangannya. Dan kemungkinan besar, salah satu dari mereka adalah ayah dari seorang murid yang sebelumnya bunuh diri. Dan benar saja, Li Han masuk ke dalam portal yang entah kemana tujuannya. Dan kemungkinan besar ini adalah jebakan yang sangat berbahaya. Dan diketahui tempat ini adalah lembah Minghui. Dan diketahui juga jikalau masuk ke dalam tempat ini, maka dia tak punya pilihan lain selain menetap di sini selamanya. Akan tetapi Li Han tak gentar dengan hal itu, malah dia mencibir bahwasanya dia harap bahwa para immortal tersebut dapat mengejutkannya. Di sisi lain terlihat seorang wanita rubah dengan pakaian anehnya menyadari bahwa ada tamu yang datang kepadanya. Dan dia langsung mengeluarkan teknik genjutsunya agar dia terperangkap dalam ilusinya. Menyadari ada hal aneh, Jiu Tian langsung menghampiri Li Han. Dan dia melihat bahwa Li Han sedang terperangkap ilusi orang lain. Namun Jiu Tian tak panik sedikit pun, malah dia mencibir dari sudut mulutnya bahwa permainan baru akan dimulai. Di dalam ilusi terlihat Li Han yang bertemu dengan seluruh keluarganya. Dia sangat bahagia karena bisa bertemu kembali dengan orang tuanya dan juga adiknya. Namun sangat disayangkan, ibundanya terlihat sedang sakit parah. Dan ayahnya pun meminta di sisa-sisa kehidupan ibunya agar Li Han untuk tetap tinggal di sini selamanya. Namun Li Han tahu bahwa ini semuanya hanyalah ilusi. Meski berat untuk melakukannya, dengan sangat terpaksa Li Han membantai semuanya. Dan lalu mencoba keluar dari ilusi tersebut. Dan ya, seketika wanita rubah tersebut langsung terpental jauh ke belakang. Dan dia tak menyangka bahwa orang tersebut dapat keluar dari belenggu ilusinya. Namun dia tak menyerah begitu saja. Dia pun langsung melancarkan serangan selanjutnya. Namun tetap saja wanita rubah tersebut bukanlah tandingan yang sepadan buat Li Han. Alhasil dia dikalahkan dengan sangat mudahnya. Kemudian Li Han menanyakan bagaimana cara keluar dari tempat ini. Dan jikalau dia memberitahu jalan keluarnya, mungkin saja Li Han akan membawa wanita rubah tersebut keluar dari sini juga. Akan tetapi wanita rubah itu tak percaya akan omongannya. Karena dia tahu betul bahwa para immortal yang mengirimnya kemari sudah mengkhianatinya. Dan menyegelnya di sini untuk selama-lamanya. Dan dia menyangka Li Han ini adalah bagian dari mereka. Sebelum kemudian Li Han mengeluarkan token hidup dan mati.
Dan wanita rubah itu langsung menyadari bahwa Li Han ini adalah musuh dari para immortal yang berada di Papilun Lunyinhai tersebut. 少细性作态，未将我封印，把我领地上，必会让轮眼海阁在我。告诉我怎么出去。 Betul bahwa para immortal yang mengirimnya kemari sudah mengkhianatinya dan menyegelnya di sini untuk selama-lamanya. Dan dia menyangka Li Han ini adalah bagian dari mereka. Sebelum kemudian Li Han mengeluarkan token hidup dan mati, dan wanita rubah itu langsung menyadari bahwa Li Han ini adalah musuh dari para immortal yang berada di Papilun Lunyinhai tersebut. 少细性作态，未将我封印，把我领地上，必会让轮眼海阁在我。告诉我怎么出去。 好吧， Beberapa saat kemudian di lembah Sungai Hades terlihat Li Han bersama wanita rubah sedang membicarakan tentang cara agar bisa keluar dari lembah Minghui ini. Dan alhasil wanita rubah ini memberitahu bahwa dengan cara mencabut pedang yang berada di tengah danau itu, maka dengan otomatis pasti bisa keluar dari lembah Minghui ini. Dan juga rumor mengatakan jikalau berhasil mencabut pedang itu, maka dipastikan dia akan menjadi master Papilun Lunyinhai di masa mendatang. Namun sayangnya, sudah 1000 tahun lamanya, tak ada seorang pun yang mampu mencabut pedang itu. Mendengar hal itu, Li Han sedikit terkejut, namun dia memastikan bahwa dia pasti bisa mencabut pedang tersebut. 不劳操心，杀我才是最快。好吧，谎称拔除下来的人就能。 Sungguh perkara yang mudah bagi Li Han dan itu berhasil hanya dengan 1 kali percobaan saja. Namun sangat disayangkan, sepertinya Li Han dibodohi oleh wanita rubah itu karena ternyata ini semua hanyalah jebakan semata untuk membuat Li Han terjebak di dasar lembah selama-lamanya. Setelah berada di dasar lembah Minghui, terlihat 1 orang praktisi hebat sedang bertapa di sana. Dan tanpa banyak cincong, 2 orang iblis langsung menghampiri Li Han dan mencoba memprovokasinya untuk bertarung. 妖一战，阿妖，那你活着干什么？ 杀妖我没兴趣。 Pada awalnya Li Han tak tertarik akan hal ini, karena yang dia inginkan hanyalah keluar dari tempat ini. Namun anehnya pedang yang Li Han pegang tiba-tiba bergerak dengan sendirinya dan langsung membunuh iblis tersebut. Setiap kali Li Han membunuh iblis-iblis itu, di setiap itu juga amarah Li Han mulai tak terkontrol. Karena dasar lembah ini dirancang untuk membuat orang dipenuhi dengan rasa kebencian dan dikendalikan sepenuhnya oleh amarahnya. Dan jikalau itu sudah begitu, disitulah praktisi wanita itu akan menyerap amarah Li Han dan akan merubahnya menjadi kekuatan kegelapan yang sangat menakjubkan. 想守护身边的人，想一起呢？这猴毒之主。 Meski Li Han mencoba untuk tak membunuh iblis-iblis itu, tetap saja pedang yang berada di tangannya sulit dikendalikan. Alhasil Li Han pun terobsesi untuk membunuh dan tenggelam dalam ilusi tempat ini. Di saat amarah Li Han sudah memuncak, disitulah kesempatan praktisi wanita itu untuk menyerap habis seluruh kebencian yang berada di tubuh Li Han, yang membuat Li Han hampir kehilangan nyawanya. Namun untungnya, di saat-saat terdesak itulah, sosok adiknya terlintas di benaknya, sehingga itu menjadi sebuah energi bagi Li Han untuk merilis kekuatan alam dewa agar dapat membalikan keadaan.
多来点儿。慈悲，把他们弄哪儿去了？把他们还给我！你到底做了什么？神域之力。我明明是人。 Dan benar saja hanya jentikan jari dari Li Han membuat praktisi hebat itu berubah menjadi ketiadaan. Setelah berhasil membunuh praktisi wanita itu, terlihat Li Han terbaring sangat lemas. Karena efek samping jurus yang dia gunakan sebelumnya membuat hidup Li Han terkuras sangat hebat. Dan Jiu Tian menjelaskan bahwa hidupmu tinggal 3 hari lagi. 够了，以后就要为活着的人3天。 Scene berpindah di puncak penghancur ilusi. Terlihat wanita misterius yang ada di pemakaman waktu itu dan juga terlihat semua orang yang berada di sana menyaksikan fenomena yang aneh yang mana terjadi pada lembah Minghui. Mereka tak menyadari bahwa Li Han berhasil mencabut pedang yang berada di tengah danau itu dan berhasil menaklukkan dasar lembah Minghui dan dapat keluar dari tempat sakral itu. Maka dengan begitulah fenomena yang aneh pasti akan muncul. Dan dipastikan orang yang mengirim Li Han ke tempat itu pastilah akan panik setengah mati. Karena jikalau Li Han berhasil lolos dan keluar dari tempat itu, maka Li Han pasti akan marah besar dan nyawa mereka akan menjadi terancam. 今日呢，要出真正的阁主了，凡事慎重为上。 Melihat sebagian para immortal yang sedikit memasang muka kepanikan, membuat salah satu ketua di sana menanyakan akan siapakah murid percobaan yang kalian kirim ke lembah Minghui itu. Karena jikalau tak ada murid yang kalian kirim, mana mungkin terjadi sesuatu pada lembah Minghui. Namun seperti yang kita duga, mana mungkin para bandit-bandit yang mengirim Li Han membuka mulutnya dan berkata jujur pada penatua itu. Namun di saat kejadian itu, tiba-tiba 玩笑呢，失联弟子。怎么回事？什么东西？ ya, satu buah pedang melesat ke arah mereka disusul dengan kehadiran Li Han membuat semua orang pun sangat terkejut. Terutama orang-orang yang mengirim Li Han sebelumnya. Mereka sangat panik tak karuan. Karena bagaimana mungkin anak ini bisa keluar dari lembah Minghui. Dan benar saja satu tebasan pedang tepat mengarah kepada immortal yang sebelumnya mengirim Li Han, membuat orang tersebut hancur menjadi ketiadaan. Dan melihat kejadian itu, sungguh membuat semua orang sangat putus asa. Dan setelah itu, Li Han langsung mencibir bahwasannya kenapa tak ada yang menyambut Master Papiliun muda ini. Mendengar cibiran itu tentu saja membuat semuanya takut kepada Li Han dan langsung hormat tunduk kepadanya. Namun terlihat ada satu orang ketua yang bernama Ketua Chen yang menentang atas keputusannya dan malah menyerang langsung kepada Li Han dengan jurus pamungkas Papiliun Lun Yin Hai, yaitu jurus 1000 pedang. 真气，妄图作乱我宗！这可是当年出阁主开创的实力。 Akan tetapi itu hanyalah semut bagi Li Han, yang membuat jurus itu tak sedikit pun berpengaruh pada Li Han. Malah pedang-pedang itu dengan sendirinya mengetahui siapakah master pedang yang sesungguhnya. 知道你丧子心痛，但已经认少侠为主。少 Satu buah pedang tepat berada di leher Ketua Chen itu membuat dirinya sangat ketakutan dan tak bisa berbuat banyak. Kemudian terlihat para ketua yang lain tak menyangka atas keputusan Ketua Chen sebelumnya yang tak setuju bahwa Li Han ini adalah penerus Papiliun ini. Namun terlihat para penatua itu sungguh baik hati membiarkan Ketua Chen beristirahat saja, karena nampak dia sangat kelelahan. Dan setelah kejadian itu mereka pun memberikan hormat sekaligus memberikan selamat kepada Li Han sebagai Master Papiliun muda Lun Yin Hai. 我百花风。
Akan tetapi Li Han nampak seperti tak biasanya. Dia sedikit merendah, menyebutkan bahwa dia hanya beruntung mendapatkan gelar Master Muda. Namun pada kenyataannya dia hanyalah murid percobaan biasa saja. Mendengar perkataan itu tentu saja membuat para penatua tersanjung atas kerendahan hatinya, dan mereka berebutan ingin menjadi guru Li Han. 您太谦虚了。可以啊，厉寒。师徒情分，咱们就更亲近了。如此，不知您 Akan tetapi Li Han buru-buru menjawab bahwa dia sudah memiliki guru. Mendengar jawaban itu tentu saja mereka bertanya-tanya, siapakah guru anak ini? 你也不是什么善茬。夫为师啊。不成， 我已经 Tak lama setelah itu Li Han memberikan giok yang Li Han temukan pada pemakaman waktu itu. Dan Li Han menyebutkan bahwa giok itu adalah tanda kemuridannya. 幻灭风烛。 Namun mereka sedikit tak percaya karena giok yang Li Han berikan itu milik Master Puncak Leng yang bernama Master Leng Huan. Dan mereka mengetahui bahwa Master Leng Huan tidak pernah menerima satu pun murid karena dia sudah meluapkan semua emosinya. Namun Li Han dengan cerdiknya sedikit berbohong kepada mereka dengan menyebutkan bahwa aku bersama Master Leng pernah bertemu satu kali. Namun seperti sudah bertemu ribuan kali. Dan kami berdua bertarung selama 300 ronde dan juga berbincang sepanjang malam. Dan selain itu kami tidur berseberangan. Dan di saat dia menawarkan ku menjadi muridnya dan langsung memberikan Liang Ten Giok ini padaku. Akan tetapi di saat Li Han sedang fokus-fokusnya berbohong, tiba-tiba ada seorang wanita yang pernah bertemu pada pemakaman waktu itu. Dan ternyata wanita itu bernama Leng Huan. Dan ternyata sosok wanita ini adalah Master Leng Huan yang sedang Li Han bicarakan. Namun tanpa banyak basa-basi, Master Leng itu pun langsung membawa Li Han pergi dari sana. 你是那天你二人当真交情？见过见过了。恭送热闹喽！ Beberapa saat kemudian terlihat Li Han yang berada di depan istana puncak penghancur ilusi sedikit beradu kekuatan dengan Master Leng karena Master Leng menginginkan bahwa giok itu dikembalikan padanya. Kemudian Li Han mencibir bahwasanya dia akan memberikannya jikalau Master Leng tak menyerangnya. Dan Li Han juga menyebutkan bahwa alasan dia datang kemari yaitu untuk mencari sesuatu di dalam Paviliun Lun Yin Hai. 随便你。 Keesokan paginya, tepatnya di depan istana puncak penghancur ilusi, nampak Li Han yang sedang memanggang kelinci. Meski Master Leng sedikit marah atas tindakannya, namun Li Han tak memperdulikannya karena Master Leng membiarkan Li Han kelaparan dan kedinginan. Kemudian setelah itu terlihat Jiu Tian datang sambil mengingatkan bahwa batas waktu hidup Li Han tinggal 2 hari lagi. Namun Li Han menjawab dengan santainya karena dia sekarang menjadi Master Paviliun Muda. Mungkin tak akan sulit mendapatkan pil mujarab penambah umur panjangnya. Namun di sela-sela perbincangan mereka, tiba-tiba datang wanita rubah yang pada waktu itu telah menipu Li Han. Namun sekarang 100% telah sepenuhnya menjadi rubah. Dan dia datang dengan tak punya rasa malu, meminta Li Han untuk membawanya pergi kemanapun Li Han mau. Lebih tepatnya dia bersedia menjadi hewan peliharaan Li Han karena dia tak sanggup hidup sendirian karena dunia luar sangatlah primitif. 不过时间也够了。别急，无耻的人才，你他们一见我就…… Namun Li Han tak mau akan hal itu karena dia juga tak mampu melindungi dirinya sendiri apalagi melindungi orang lain. Namun Jiu Tian mencoba membujuk Li Han karena dia mempunyai kekuatan di atas rata-rata orang biasa dan mungkin saja rubah kecil ini berguna untuknya. Kemudian rubah kecil itu memperjelas bahwa menerimanya sama sekali tak akan merepotkan mereka berdua. 你有的麻烦。站住！我自己找个旮旯待着，你怎么会搞得这么狼狈？ Kemudian rubah kecil itu mencibir bahwasannya di suatu kuil
ada seorang Buddha yang sudah tua dan dimungkinkan umurnya hanya tinggal beberapa hari lagi, dan dia sekarang sedang mencari penerus teknik roda berputar. Dan teknik roda berputar ini bisa menambah umur seseorang menjadi ribuan tahun, asal dia dapat menguasainya. Dan sekarang para master terbaik di dunia sedang berada di sana mencoba keberuntungannya. Mendengar hal itu, tentu saja Li Han sangat tertarik karena teknik inilah yang sekarang dia butuhkan. 10000年，那看来他还有点学。麻烦，蛇连我一点都不。那位活了万年的不灭神僧，几高手全打过去了。 Dan sesaat setelah itu nampak Li Han yang sudah berada di sana. Dia berjalan sambil memakai topeng kebanggaannya, dan tanpa menghiraukan orang lain dia langsung menuju gerbang kuil itu berada, yang seketika membuat orang sedikit marah dan bertanya-tanya siapakah orang yang tak tahu aturan ini. 大师，您还在这儿？还等什么呢？好，你是天下第一杀手。 Satu serangan melayang tepat ke arah Li Han. Namun itu dapat dengan mudah Li Han atasi. Hingga kemudian satu orang lainnya pun langsung melayangkan serangan ke arah Li Han. Akan tetapi itu sama saja memberikan nyawanya sendiri. Dan di saat Li Han menatap mereka semua, tiba-tiba salah seorang dari mereka mengenali Li Han, bahwa Li Han ini dikenal sebagai Raja Neraka pemanggil kematian. Mendengar hal itu sontak saja membuat mereka semua sedikit ketakutan. Namun salah satu seorang dari mereka menguatkan bahwa jangan takut dan jangan mundur, karena mereka sekarang berjumlah sangat banyak. Kita sangat mungkin untuk menghancurkan Raja Neraka itu dan menghapusnya dari dunia kultivasi ini. 规矩。 疯了，还敢有神域之力？ 星魂30万。 Akan tetapi sampah tetaplah sampah, bau dan tak berguna, yang alhasil mereka dikalahkan dengan sangat mudahnya. Kemudian di saat itu tiba-tiba suara bergema datang dari dalam kuil, dan pintu pun langsung terbuka meminta Li Han untuk masuk dan mendiskusikan semuanya. 有不必动怒， 门内门外生死两。 还请进殿一。 Setelah berada di dalam, nampak semua halaman yang sangat penuh dengan dedaunan. Dan tak lama kemudian Li Han beserta Jiu Tian bertemu dengan biksu yang dimaksud itu. Dan dia dikenal sebagai Dewa Abadi. Kemudian biksu itu mencibir bahwasanya umurku tinggal satu tarikan napas lagi. Namun ini cukup untuk mewariskan semuanya. 想太想，非生非死。 Mendengar hal itu, Li Han sedikit terkejut karena semuanya bertolak belakang, yang dimana Li Han sering membunuh orang, sedangkan biksu itu selalu membimbing orang. Dan bagaimana mungkin ada takdir di antara mereka berdua? Namun biksu itu menjelaskan bahwasanya 1000 tahun yang lalu dia bertemu dengan sains pedang yang paling terkenal di dunia. Sebelum meninggal, dia mengajariku metode rahasia roda berputar dan memintanya untuk memberikan kepada orang yang mirip dengannya. Dan kebetulan selain kamu mirip dengannya, kamu juga mempunyai aura yang bukan milik dunia ini. Dan oleh sebab itu, maka kamu pantas mendapatkan harta warisan teknik rahasia roda berputar. 生死之间呐，万年前我还是意思是我像他。这一套秘法一面。 Di lain sisi terlihat salah satu immortal datang ke gerbang kuil itu berada. Dan nampak salah seorang dari mereka memberitahu immortal itu bahwa pengajarannya sudah dimulai. Dan gerbang tak akan terbuka kecuali biksu tua itu mati. 否则没人进得去。哼，传法。 Kemudian terlihat Li Han yang sedang mempelajari teknik rahasia sains pedang, yaitu teknik roda berputar. Dan Jiu Tian menyadari bahwa halaman pertama dari teknik ini bukan teknik pedang, melainkan teknik
panjang umur. Namun setelah Li Han selesai menyempurnakannya, nampak dia sangat terheran-heran karena tidak merasakan apapun. Dan Jiu Tian memberitahu Li Han bahwa sekarang waktu hidupmu tinggal 1 jam lagi. Mendengar hal tersebut, nampak Li Han biasa-biasa saja karena dia berfirasat baik akan semua hal ini. Namun kemudian nampak bisu tua itu yang mencibir bahwasanya dia tahu bahwa Jiu Tian ini adalah dewi titisan sang dewa. Oleh karenanya biksu tua itu meminta sang dewi Jiu Tian untuk mengantarkannya ke alam surga. 将死之人开玩笑。真是急了。我这就带你去。 老和尚圆寂了，接引我去哪里？ Setelah biksu itu mati, otomatis penghalang kuil juga ikut menghilang. Dan seketika semua master hebat yang ada di seluruh penjuru dunia datang ke sini untuk merebut teknik rahasia roda berputar. Namun sayangnya, teknik itu sudah Li Han kuasai. Dan mana mungkin Li Han memberikan kepada orang lain. Kemudian di sisa-sisa umur Li Han, dia sangat senang karena dia bisa membunuh orang banyak terlebih dahulu. Akan tetapi setelah Li Han membunuh beberapa orang, nampak Jiu Tian menyadari sesuatu, bahwa masa hidup Li Han semakin meningkat pesat. Dan ternyata teknik rahasia roda berputar pada halaman pertama ini, yaitu menelan kehidupan orang lain. Dan teknik ini sangat cocok untuk Li Han yang haus akan kehidupan. Semakin banyak Li Han membunuh, semakin panjang pula kehidupan dia. Namun nampaknya semakin banyak orang yang dia bunuh, semakin terobsesi juga dalam membunuh orang. Sampai kekuatannya sulit untuk dikendalikan. Dan salah satu immortal yang berada di sana pun nampak sangat heran. Karena Li Han tak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Namun malah sebaliknya, semakin lama dia bertarung, semakin kuat pula gaya bertarung Li Han. Kemudian Jiu Tian mengingatkan Li Han agar secepatnya berhenti karena masa hidup Li Han sudah sangat cukup. Namun sepertinya karena Li Han terlalu sering menggunakan teknik panjang umur, maka teknik ini juga melahap pikirannya. Dan alhasil yang Li Han pikirkan sekarang hanyalah membunuh. Akan tetapi di saat Li Han melihat mayat kakek biksu itu, tiba-tiba dia tersadar dan menyadari sesuatu bahwa ini semua sudahlah cukup. Yang alhasil dia pun pergi dari sana. Beberapa saat kemudian nampak Li Han berserta Jiu Tian yang masih dikejar-kejar oleh beberapa orang yang menginginkan teknik roda berputarnya. Namun tentu saja itu tak mungkin mereka dapatkan. Tak lama setelah itu terlihat Li Han beserta Jiu Tian yang sedang menyamar sebagai wanita biasa. Dan di sampingnya nampak salah seorang pelayan. Mereka berdua sedang beristirahat sambil menikmati nikmatnya hidangan di kapal ini. Akan tetapi di saat mereka sedang bersantai dan minum bersama, tiba-tiba satu orang immortal yang ingin merebut teknik rahasia pola berputar berhasil menemukan persembunyian Li Han. Dan tanpa basa-basi langsung menyerang Li Han. Namun sayangnya itu hanyalah semut bagi Li Han. 不错啊，还能多活几年吧。 听说城南的花魁突然暴亡， Setelah berhasil membuat immortal itu pingsan, kemudian Li Han melanjutkan perjalanannya ke tempat puncak kekacauan berada.
Di sisi lain, tepatnya di istana puncak kekacauan, nampak 3 orang murid puncak Tianjun yang sedang membuli sekaligus menghina Master Leng. Dikarenakan sekte puncak kekacauan milik senior Leng tak punya satu murid pun di perguruannya. Mendengar hal tersebut, senior Leng hanya bisa terdiam merenungi nasibnya. Namun di saat itu tiba-tiba datanglah Li Han yang memberi pelajaran kepada mereka. Dan tidak hanya itu, Li Han juga mengaku sebagai murid Master Leng. 别忘了，我们天界风主先前叫你一声冷风。 主之命。 Kemudian Li Han mengancam kepada murid puncak Tianjun itu untuk beritahu kepada ketua kalian dan jangan ikut campur dalam urusanku di puncak kekacauan ini. Setelah mereka pergi, nampak Master Leng keluar dari istananya. Kemudian dia mencibir bahwasanya ada banyak ruangan di dalam dan pilihlah sendiri. Mendengar hal tersebut, Li Han sedikit senang karena malam ini dia tak akan tidur di luar lagi. 不用露宿了。咱们无尽神域的第一个人。 Namun di sisi lain nampak Immortal yang sebelumnya menyerang Li Han. Dia tergeletak dan tak berdaya di depan pintu gerbang sektenya sendiri. 这样的样子还挺像个为了松门，怎么都不。